Daun salam di samping sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di samping pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Giliran banyak duit kencang nian aminnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Lohot Hasibuan, yang saya hormati Bapak pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum kita pada kesempatan ini adalah mencari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Akan datang kepadamu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu disebutkan dalam berbagai referensi dalam Islam. Misalnya di dalam Lisanun Arab, berkah itu adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau kebaikan yang sudah ada ini, maka dengan datangnya Ramadan, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, maka bertambahlah kebaikan-kebaikan kita itu. Yang tadinya sudah orang baik, bertambah menjadi baik lagi. Jadi berkah. Nah, dalam konteks ini, bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dulu sahabat pernah datang kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Apa kata sahabat? Wahai Ummul Mukminin, sekarang kita musim paceklik, tidak turun hujan. Bagaimana ini? Apa kata Aisyah? Sekarang datanglah ke makam Rasulullah, berdoalah di sana, bertawassul dan bertabarruklah di sana. Maka sahabat datang ke makam Rasulullah, kemudian berdoa seraya bertawassul. Bertawassul itu artinya mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan menggunakan wasilah pelantara orang-orang soleh, pelantara kemuliaan baginda Rasulullah. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, salah satu wasilah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah tadi adalah dengan kemuliaan baginda Rasulullah dan bertabarruk kepada kemuliaan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan doa sahabat tadi, begitu keluar dari makam Rasulullah di Madinah, hujan selebat-lebatnya. Ini
riwayat sahih Bapak-bapak. Nah, berdasarkan kisah dan dalil ini, bahwa dalam konsep Islam ada konsep tawassul dan ada konsep tabarruk. Nah, secara sederhana mungkin kalau kita bertawassul itu, mungkin bapak-bapak ingin ketemu dengan presiden atau ingin masukkan bantuan proposal kepada Pak Wali Kota. Nah, kalau melalui birokrasi mungkin lama, bahkan tidak terkabul. Tapi kalau kita melalui orang-orang terdekat dengan dia, maka mungkin tidak lagi melalui birokrasi, langsung dihantar berhadapan dengan Pak Wali Kota umpamanya atau Pak Gubernur, maka langsung dijawab. Nah, itu secara sederhana. Maka kita kepada Allah pun demikian, maka kita perlu bertawassul. Maka tadi ketika kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar. Melalui wasilah Nabi yang begitu mulia itu, maka kita mohon kepada Allah, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Keberkahan dalam bulan Ramadan. Nah itu. Jadi sholat tarawih ada keberkahannya, puasa ada keberkahannya, makan sahur ada keberkahannya, tilawah Al-Quran tadarus pun ada keberkahan di sana. Maka carilah keberkahan itu, mohonkanlah kepada Allah keberkahan itu. Kalau dulu Pak, kami dulu belajar di pondok pesantren, kalau sudah guru minum, ada sisa airnya tuh, air minum guru tadi. Air itu berebut. Dalam rangka apa? Untuk mengambil barokah. Kalau sudah dapat berkah dari air yang diminum oleh guru tadi, itu ngapal lancar. Disitulah keberkahan. Nah, sekarang banyak anak-anak takut minum air bekas guru. Kenapa? Covid katanya. Gitu. Dulu ketika Nabi masih hidup, satu ketika Ummu Sulaim berjalan ke rumah Anas, ya, anaknya Ummu Sulaim. Sampai di rumah ngobrol dengan Anas, cuaca di luar panas, lalu Nabi berbaring dan tertidur. Ketika Nabi tertidur, karena panasnya cuaca, berkeringat Nabi, meleleh keringat Nabi itu. Lalu Ummu Sulaim ngambil gelas, pakai kapas. Keringat Nabi yang meleleh tadi dilapnya, dimasukkannya ke dalam gelas. Lalu ketika itu Nabi terbangun. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku mengharapkan keberkahan dari keringatmu yang keluar dari jasadmu ini. Airnya sebagian aku minum dan sebagian aku jadikan minyak wangi. Karena menurut riwayat, keringat Nabi itu harum. Itu. Ini sahih bapak-bapak. Diminum keringat Nabi oleh Ummu Sulaim dalam upaya mencari berkah. Tuh, Bu. Nah, kalau nak coba-coba besok, laki kita sedang tidur, sedang banyak keringat, ambil gelas, tampung bawa keleknya tuh. Minum, insya Allah mencret. Nak disambungkan laki awak dengan Nabi, manalah sama, Nabi itu maksum, bersih, terhindar dari dosa. Maka memang banyak riwayat kalau Nabi lewat di satu tempat, walaupun dia sudah tidak ada lagi, tapi sahabat tahu, oh Nabi pernah lewat di sini. Kenapa? Keciuman bau keringat Nabi. Itu Pak. Mun kita begitu kita lewat masih juga keciuman, apanya? Bau apaknya. Nah gitu. Jadi bapak-bapak hadirin,
Jadi Bu, kita tidak perlu harus minum keringat laki, tidak perlu Bu ya. Nah, bagaimana Ustadz? Nah, dalam hadis Nabi disebutkan untuk mengambil barokah yang ada pada suami kita. Apa kata Nabi? Al barakatu ma'abil akabir. Bahwa keberkahan itu berada pada orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih senior dari kita. Maka mintalah keberkahan dari guru-guru kita, kiai-kiai kita. Minta doa, cium tangannya itu supaya berkah itu dapat kepada kita. Ini nyium tangan kiai, tangan ustadz tidak mau. Cium tangan suami tidak mau. Tapi kalau mencium tangan pejabat, mau dia. Gitu ya. Seharusnya tangan suami Bu ya. Kan waktu akad nikah kemarin aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nah, sang suami langsung, sang istri langsung mencium tangan suami. Pertanda patuh dan taat kepada suami. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Nah, maka oleh karena itu Bapak-bapak hadirin sekalian, carilah dalam momentum Ramadan ini keberkahan-keberkahan yang bertabur di dalamnya itu. Ada tilawah Al-Quran, ada puasa, ada sedekah. Semuanya itu mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.